Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingat jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Berjumpa kembali di channel Sejarah Minat. Anak-anak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya kelas 12 IPS. Semoga kalian tetap sehat, ceria, dan bahagia. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang upaya diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Yang pertama yaitu peran Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang kedua adalah peran LN Palar. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peran Agus Salim dan peran Sultan Syahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peran Sumitro Joyo Hadikusumo dan peran LN Palar. Untuk mengetahuinya, perhatikan dan dengarkan informasi berikut ini. Upaya diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB oleh Nur Rahim SPDM Hum, Guru Sejarah SMA Negeri 2 Batang. Bahan ajar sejarah minat kelas 12 IPS tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak yang berbahagia, tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-6 ini adalah melalui pembelajaran daring, kalian dapat menganalisis peran Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Menganalisis peran LN Palar sebagai diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB dan menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain, serta terbentuknya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Anak-anak yang berbahagia, peran Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Sumitro Joyo Hadikusumo bukan orang biasa. Ketidakbiasaan itu sudah terlihat ketika ia menuntut ilmu ekonomi di Nederlandse Economische Hogeschool. Kala itu dalam waktu 2 tahun 3 bulan. Ia sudah berhasil menggondol gelar sarjana muda. Itu adalah rekor tercepat yang belum terkalahkan oleh siapapun. Sumber Kompas 30 April 2000. Yang tak kalah mengagumkan, umurnya pada waktu itu baru 20 tahun. 3 tahun kemudian, 1940, ia berhasil pula menggondol gelar Master of Art pada universitas yang sama. Lalu 3 tahun selanjutnya, pada umur 25 tahun, ia pun berhasil memperoleh gelar Doktor Ekonomi. Lulus dari Belanda, ia kembali ke Indonesia dan mulai bekerja sebagai asisten Perdana Menteri Sultan Syahrir. Setahun kemudian, Sumitro membantu LN Palar di Dewan Keamanan PBB, lalu anggota delegasi RI ke KMP di Den Haag, Negeri Belanda, 1949. Setelah itu, ia menjadi kuasa usaha RI di Washington DC dan ikut mempersiapkan pembukaan kedutaan RI di Amerika Serikat
Kemudian 3 kali ia menjadi menteri hingga 1956. Nah, anak-anak, ini adalah gambar Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Anak-anak yang berbahagia, kemudian peran LN Palar sebagai diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Indonesia resmi bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 28 September 1950. Namun, sebelum itu, ketika negara ini belum lama merdeka dan sedang berupaya menunjukkan eksistensinya di tengah tekanan agresi militer Belanda, RI sudah punya perwakilan di organisasi internasional tersebut, yakni LN Palar. Anak-anak, Lambertus Nicodemus Palar atau LN Palar, begitu nama lengkapnya, sudah mencatatkan namanya sebagai perwakilan Indonesia di PBB sejak 1947. Kala itu, situasi di tanah air sedang genting-gentingnya. Setelah menyatakan merdeka, RI berada di bawah ancaman Belanda yang ingin berkuasa kembali. Awal 1946, ibu kota RI terpaksa pindah ke Yogyakarta. Setahun berselang, Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama dan disusul yang kedua pada 1948. Sementara itu, para pengampu Republik termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta ditawan serta diasingkan ke luar Jawa. Tidak lagi duduk di parlemen Belanda sekaligus berstatus non-partai, langkah Palar untuk memperjuangkan kedaulatan negaranya menjadi relatif lebih nyaman, meski bahaya senantiasa mengintipnya. Palar akhirnya balik ke Indonesia usai agresi militer Belanda I yang berakhir pada 4 Agustus 1947. Kepulangannya disambut secara protokoler oleh pemerintah RI. Namun, Palar tidak bisa berlama-lama di tanah airnya. Di tahun yang sama, Palar dikirim ke markas PBB di New York, Amerika Serikat. Ia kemudian menjadi wakil RI pertama di PBB meskipun Indonesia saat itu belum bergabung dengan organisasi internasional tersebut. Palar tidak sendiri berjuang di luar sana. Ada pula Dr. Sudarsono, wakil RI di India, dan A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI. Selain itu, Palar bersama Sumitro Joyo Hadikusumo yang sedang berada di New York juga berusaha menjalin kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat. Atas undangan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Palar dan delegasi RI lainnya menghadiri konferensi Inter-Asia di New Delhi pada 20 sampai 23 Januari 1949 yang khusus membahas persoalan Indonesia. Forum sepakat meminta PBB untuk secepatnya turun tangan. Nah, anak-anak, selanjutnya Palar sendiri terus melobi PBB di New York dan di berbagai kesempatan. Hari Pushe dalam di negeri penjajah, orang Indonesia di negeri Belanda 1600 sampai 1950, terbit 2008. Mencatat bahwa atas desakan-desakan itu, Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai agar meletakkan senjata. Dengan demikian, salah satunya berkat peran Palar, masalah Indonesia dibawa ke tingkat internasional. Nah, anak-anak, berikut adalah gambar
LN Palar berbicara dengan Profesor Philip C. Jessup dari Amerika Serikat sebelum sidang Dewan Keamanan PBB mengenai Indonesia di Lake Success, New York, 23 Juni 1948, sumber KITLV. Nah, anak-anak, kegiatan berikutnya adalah latihan uji kompetensi 6 sebagai tugas mandiri. Kalian kerjakan beberapa soal berikut ini. 1. Analisislah peran Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. 2. Analisislah peran LN Palar sebagai diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Kalian kerjakan soal-soal ini di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Jaga Ratu. Untuk mengerjakan soal-soal ini, kalian bisa melihat materi yang sudah saya share di aplikasi Jaga Ratu atau materi-materi yang sudah saya share di grup WA kelas. Demikian anak-anak. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.